gitu. I see. Karena pang ya mandiri dalam artian ya itu bertanggung jawab terhadap apapun yang kamu lakukan di jalan, apapun yang kalian berkarya kalian percayakan sendiri, gitu. Percayakan ya harus kalian pertanggungjawabkan. Apa yang kalian mau buat ya udah kalian buat, terserah kalian tanpa orang lain, yang penting kalian bertanggung jawab itu. Kamu definisi pang yang kamu anut itu yang seperti apa gitu? Karena kan kamu seorang wira swasta, punya rumah sendiri, punya motor. Definisi pang bagi saya sebenarnya hampir sama sih dengan Daeng Ical ya. Iya. Itu sebenarnya kebebasan dalam berpakaian, kebebasan dalam menyuarakan pendapat, kebebasan dalam segala hal, tetapi dengan satu pendirian, jangan mengganggu hak orang lain, itu aja. Nah, terserah kamu mau ngapain, tapi jangan sampai kamu mengganggu orang gitu loh. Jadi bebas memang dalam melakukan apapun, tapi kita tetap harus punya pendirian, jangan sampai mengganggu orang lain yang apa ya, yang akhirnya merugikan orang lain juga merugikan jadinya. orang lain. Itu jangan sampai sebenarnya. Kalau apa ya, itu sayang banget ngelihat di jalan-jalan itu banyak yang atributnya pang tapi meresahkan jadinya gitu loh. Sampai kemarin ya apa di Sangatta sendiri ada beberapa lihat berita, ternyata waduh, anak pang mukulin pengamen kah kemarin itu. Waduh, pas denger itu sedih juga ya jadinya ya. Sedih banget om, jelas sedih banget, karena apa ya, yang langsung disasar orang itu garis umum pang langsung, bukan kalau kita kan yang paham ini kan kita bisa bedakan pang yang mana pang yang mana anak jalanan. Oh iya benar, itu penting tuh, karena beberapa orang juga masih menganggap wah pengamen anak jalanan berarti anak pang gitu. Iya, berarti anak pang ya, benar. Sebenarnya itu sebenarnya salah sebenarnya. Ya banyak anak jalan yang beratribut pang, yang mengaku pang padahal bukan anak pang, itu anak jalanan. Sama juga mungkin di konser-konser yang mana atributnya pang, spiky, itu tapi sudah ribut gitu di panggung gitu, apa di penonton gitu kan. I see. Itu sudah enggak bisa dibedakan sebenarnya. Apa yang membuat itu menurutmu waktu itu? Maksudnya yang membedakan akhirnya bias nih antara anak jalanan dan anak pang gitu dengan stigma seperti itu. Menurutmu hal apa nih yang waktu itu membuat itu menjadi seperti itu gitu loh? Apakah memang sebenarnya ada oknum yang membuat itu menjadi seperti itu? Sepengetahuanmu itu yang seperti apa? Ya pasti ada oknum, pasti ada oknum di balik semua itu yang membuat mereka jadi berubah haluan. Dan yang kasihan itu ya kita ini yang memperjuangkan dari awal, memperjuangkan bahwa biar pang itu positif di mata masyarakat. Tapi ada aja oknum yang ya begitu. Makanya setiap kita main tampil itu, jadi kita terus itu katakan itu bahwa pang itu tidak selamanya. Kalau ada yang pang yang memang mengatasnamakan dirinya pang, atributnya pang, tapi ternyata mengganggu hak orang lain, itu bukan pang, itu anak jalan. Setiap kita manggung pasti kita selalu keluarkan seperti itu. Karena biar apa? Biar tertanam di orang-orang yang nonton gitu stigma masyarakat pun bisa berubah. Jadi satu orang yang ngomong lah itu bukan pada saat nanti ada berita lagi begitu, itu bukan apa itu anak jalanan, karena stigmanya orang sudah tertanam. Gitu. Sebenarnya mungkin mereka juga tidak ada niat untuk menjelekkan satu sama lain, cuman mungkin bisa aja ternyata oknum itu wah aku nih suka sama pang nih, dan attitude yang tidak baik tadi bukan berarti mengatasnamakan setelan yang dia pakai gitu kan. Kita tidak ngelarang kamu mau terjun ke jalan, kita tidak ngelarang kamu untuk ngaming, tapi itu aja sih, jangan mengganggu haknya orang gitu loh, jangan sampai lah. Karena walaupun tetap berdasarkan kebebasan tapi kan kebebasan bukan berarti harus mengganggu orang lain juga. Ya, kita harus menghargai juga kebebasannya orang. Kalau kamu bebas ya hargai juga kebebasannya orang. Oh iya benar. Masuk akal. Ini kamu ngunyah aja nih, enggak mau ada pakai nasi. Ada tambahan lain nih. Kalau kamu punya enggak? Ada banget. Ada. Ini nih. Jadi ini Bayu nih Yoi, kamu pernah ketemu langsung enggak sih? Lagi nongkrong aja. Enggak, sama anak pang Blok M. Sebenarnya saya ikut-ikutan aja nih. Itu sering gitu.
Anjing. Saya ikut-ikutan aja om ya. Itu kalau ketangkap tuh ngomong gitu biasanya. Diajak temen saya om. Aku cuma diajak om ya. Rumah saya di belakang om. Ini di belakang deket sini om, ini ditunjuk kali. Rumahmu mana? Belakang om. Kamu apa baik? Sudut pandangmu sebagai orang yang pernah lama tinggal di ibu kota yang nantinya sudah jadi kota biasa. Iya benar kan? Ya benar kan? Jadi daerah aja ya. Iya jadi daerah. Sebagai sudut pandang calon anak daerah nih. Anak ibu kota dong. Sekarang ya kan. Enggak, sekarang. Oh iya benar. Jadi dia ini tinggal lahir di Bontang. Terus dari kecil di Jakarta Timur. Hakikatnya di Sulawesi. Nggak peduli sih aku mau akikahnya di mana. Kita kan pedulinya ini yang Habis itu gue sumbernya. merantau, gue merasa beban keluarga. Ini baru pang nih. Umur berapa kamu ngerantau? 1,5. 1,5 tahun. Gila emang ngerantau sama dibuang beda tipis ya. Kamu kan sudah pernah nih ngelihat di berbagai daerah, bahkan di ibu kota pun juga bisa dibilang jauh lebih banyak kan. Kamu ngelihat, seorang Bayu ngelihat sudut pandang pang itu seperti apa? Yang harus dibenerin sih ya itu aja dulu pemikiran orang tentang pang sama anjal tuh jomplang banget sebenarnya beda jauh banget. Anjal ya anak jalanan yang emang Di tributnya Indonesia apa SCTV biasanya tuh. iya. Tolong ini kalau sampai ada yang nonton orang SCTV, namanya anak jalanan tidak pakai CBR. Hey, Itu bukan anak jalanan. anak jalanan rambutnya pirang di salon, harusnya pirang matahari. Pirang jagung, Iya, rebutan layangan. pirang di salon. Terus. Orang tuh masih susah membedakan ya. Pang yang sebenarnya pang ada manusia yang memanusiakan. Asik, keren. lagi nih, Manusia yang memanusiakan. Pang itu bukan tentang tributnya, bukan tentang musiknya yang keras, tapi ya dari jiwanya aja. Dia mau memanusiakan manusia yang terkucilkan enggak? Kayak aku. Hah? Kayak aku. Ical tuh. Terkucil bukan terkecil, tolong. Oh iya. Tolong. Sorry mas ya. Untung gaji. Kalau kamu sendiri ngeliatnya kayak gitu. Jadi setuju berarti ya kalau soal Anjal sama Pang tuh juga punya perbedaan walaupun dengan tampilan yang di mata masyarakat awam. Beda jauh banget tuh. Ibaratnya kayak orang nganggap premannya sebenarnya preman itu kan bahasa Inggris aslinya. Freeman. Apa? Freeman. Asik. Ini beneran. Oh iya beneran freeman. Yang dulu zaman Freeman. penjajahan. Oh iya Dulu sih benar. yang orang-orang yang nggak mau kerja sama Belanda disebutnya freeman. Oh. Tapi sekarang sebutnya preman. Oh, gitu. Freeman itu orang-orang penuh yang nggak Punya mau kebebasan. kerja. Oh, I Tapi see. sekarang disebutnya preman itu yang Penjahat. tatoan. Jadi sebenarnya tampilan itu bisa siapa aja gitu ya. Tampilan itu bisa siapa aja. Tapi kalau definisi sendiri yang menganut ke arah pang itu sendiri, ya soal kebebasan dan memanusiakan manusia lain tadi. Oh, oke. Apalagi nih mau tambahin? Nggak ada, saya mau ngemil nih mas. Ada yang mau ditanya lagi? Oh nggak ada ke situ nggak ada. Ke situ nggak ada. Siapa tuh ada pertanyaan? Mumpung saya belum ngemil nih, masih ngerokok masih ada bang. Apalagi yang tanyain? Kalau aku sendiri kenal nih sama Bayu ngelihat free man di dalam dirinya itu emang free banget sih, se-free itu gitu loh. Bahkan dia rela membohongi kekasihnya untuk musik. Nggak usah di-cut. Nggak usah di-cut. Kasihnya siapa? Anjing lupa aku. Siapa? Siapa? Hah? Adalah pokoknya cari sendiri aja lah ya. Cari sendiri aja. Nggak begitu penting juga buat di show ini. Balik lagi ke kamu Di. Berarti musik punk tadi sudah dijelaskan bahwa banyak orang di sini stigmanya soal tampilan segala macam. Nah, kalian sendiri tidak memilih untuk sehari-harinya tidak memilih untuk memakai atribut yang bisa dibilang identik gitu, identik sama teman-teman yang dimana kayak marginal dan lain-lain gitu kan. Tampilan kalian juga seperti kalian pada umumnya yang biasanya gitu kan, tidak harus identik dan segala macam, terkecuali di panggung. Kita tidak ngomongin masalah di panggung. Jadi kalau misalnya hari-hari sendiri kamu memilih bahwa
punk ini adalah jiwa gitu, bukan hanya soal identitas. Ya. Identitas itu di dalam jiwa, bukan di tampilan luarnya. Kalau Ya. di panggung berarti kita bisa mengekspresikan Ya, itu ya. mengekspresikan. Nah, kamu sendiri kalau manggung tuh identiknya kulihat pakai peci, ada emblem Garuda. ya kan, ada ini Rompinya juga. sobek-sobek sudah kasihan. Iya, itu apa? Kamu punya sejarah kah atau punya alasan khusus kah memakai atribut yang seperti itu, dan itu di setiap panggung kulihat sama gitu? Kalau untuk sejarah sih kayak nggak ada sih Om. Nggak ada. Pemilihan karakter aja berarti. Iya, lebih ke karakter biar orang tahu kalau sudah lihat dari jauh, wah ini aneh nih Pak Play dia. Oh iya. Gitu. Terinspirasinya Soekarno kah atau apakah waktu itu? Mike Marginal. Oke. Ke sana. Makanya itu kayak apa ya? Jatuh cinta banget sih memang sama Asli ya. Marginal. Iya. Jadi kamu juga walaupun di atas panggung ya kan, penonton ada nggak ada juga, yang penting jiwanya Yang tuh penting masuk. jiwa ya. Jiwanya tuh masuk. Oke. Ini kalau dari tadi Andi ini memang anaknya marginal banget nih. Aduh. Belum pengen bikin tato, Di? Wah, kalau itu jangan. Langsung dipenggal aku sama bapakku. jangan kalau itu. Kamu Cal, identiknya di panggung. Wah, Ical beda-beda mulu nih. Apa itu? Ical beda-beda mulu nih kalau di panggung nih. Ya begitulah ya. Ada intro. Begitulah namanya Gudang Podcast ya. Emang Iklan. backsoundnya emang knalpot. Jadi kalau kamu Cal, atribut yang kamu pakai di panggung untuk mencerminkan seorang Ical Pakufle itu yang seperti apa? Ya itu celana pendek kadang. Ya kaos wajarnya ya lebih ke style itu, lebih ke fashion, kenyamanan. Iya ya, enak ya gitu ya. Loncat. Pantas selama ini aku keringatan bagian paha. Pakai jeans tebal ketat kadang. Lebih kenyamanan di panggung sih, lebih apa ya, lebih biar performanya lebih Lebih enak percaya aja diri, gitu ya, lebih ini juga. Karena kan juga Pakufle dengan tempo yang sekencang itu, dengan atribut yang banyak. Icalnya paling ini loh, paling konsumtif kayaknya kalau soal atribut ya. Atribut dia paling ini banget, paling concern banget. Di beberapa kulihat di beberapa story-nya dia juga apalagi perusahaan yang dia naungi sekarang kan war ya kan, sangat cair. Jadi kalau beli tapi itu salah satu cara membuat mengapresiasi ini juga Cal ya, mengapresiasi teman-teman di skena punk juga ya. Oke. Alasanmu beli kayak gitu tuh apa selain ngabisin duit? ya menghargai karya teman dan suka. Itu penting. Karena dalam usaha itu tidak ada yang namanya harga teman. Nah itu tolong itu dengarkan yang nonton. Nah, nyetak spanduk minta harga teman. Kurang ajar. Nggak ada harga teman. Nggak ada harga teman. Nah, justru kalau teman tuh harganya justru kalau bisa lebih mahal. Iya. Kalau bisa langganan. Kalau bisa langganan. Tuh dengarin tuh bebanmu. Wajib. Aduh. Lagi aku tadi mau nanya, tadi ngeblank aku anjing. Goblok ngeblank aku nih. Oh iya, kamu Bay. Aku mau nanya kamu. Sikat lagi. Beda lagu. Udah mau habis aja nih cemilan orang anjing. Itu. Bisa ada, Bang. Oh. Nanti sisain. Gak usah. Jangan. Kamu kan kerja memikirkan penampilan juga gitu. Ini jorok banget. Kita di podcast diliatin orang. Sunnah Rasul. Iya, bener. Tapi kan nggak live juga. Ya bagaimana ya? Begini udah. Kamu kerja nih. Ada penghasilan ya kan. Kamu juga punya, ya walaupun tidak begitu berharga tapi ada lah beberapa barang gitu kan. Bisa punya sesuatu, bisa nih selain nggak minta rokok teman bisa nggak? Jadi sebenarnya gua kerja ya buat bayar utang aja. Curhat. kamu tetap kerja nih di hari-hari juga nggak beratribut seperti anak pang dengan stigma orang-orang. Kenapa? Karena gua kayak gitu aja udah dilihatnya gembel. Beda lagi. Lebih ke nggak pantas berarti ya. Lebih ke nggak pantas ya. Gua ngambilnya anti kemapanannya, makanya gua nggak mapan-mapan. Iya juga sih. Kalau itu aku setuju. Motornya susah ya kan. Kalau di panggung kamu memilih yang seperti apa? Atribut atau penampilannya kamu mengambil karakter yang seperti apa? Simple aja sih. Simple. Sesimpelnya itu yang simple seperti apa?
pakaian yang gue punya ya mau brand mahal kan nggak punya duit gue. Kecuali ada yang hari ulang tahun kan gue dikasih kado gitu. Ya lebih ke gembel sih emang ya konsepnya. Konsepnya tuh emang lebih ke gembel sih. Kalau itu aku setuju sih. Ini kan yang simpel. Repot juga, banyak atribut kayak apa ya? Yang wah gitu, gue juga nggak bakal diliatin man. Iya juga sih. Dan beberapa kali aku ngeliat Paco Fly manggung juga atribut yang kamu punya juga kebetulan punyanya Ical juga ya. Iya itu dia. Lebih tepat inventaris. Iya, oh inventaris. Inventaris siap. Yang beli dia, yang cari duit dia, yang make elu. Iya, inventaris. Inventaris, oke. Oke, kita masuk ke karya pertama dari Paco Fly dulu. Selama 2017 berarti ya. Keluarnya di 2020 kemarin. 2020 dong kemarin tuh keluarnya. Kalau untuk rilis sih belum. Enggak, pembuatan produksinya. Pembuatan produksi ya. Dari 2020. 2020. Kan? 2017 butuh 3 tahun ya dari 2017 untuk menuju single pertama. Iya. Nah, akhirnya memutuskan oke, selain tadi karena capek enggak tuh. Selain capek manggung dengan lagu orang, akhirnya pengen nih buat lagu sendiri. Berjudul Napsa, jangan lupa nanti kalau sudah keluar didengerin. Ya, bagus tuh. Napsa akhirnya membuat di lokal juga prosesnya Ya, dan recording dari lainnya juga di lokal. Memutuskan untuk membuat single ya, berarti ini aja Single. Napsa. Kalau boleh dapat bocoran, ini yang bikin siapa? Sudah enggak ada orangnya nih. Sudah keluar. Bukan, maksudnya nggak ada orang tuh bukan berarti metong. Sorry. Ya kalau yang buat itu ya itu dia basis kami dulu si Lukman. Itu yang buat dan sekarang sudah ndak di Paco Fly lagi. Jadi mungkin yang lebih paham tentang Napsa itu beliau kali ya untuk di liriknya ya. Tapi kalau untuk garis besar sebenarnya kita ingin memberitahu ke orang-orang bahwa yang namanya nafsa itu tidak baik untuk kita, orang lain, bahkan keluarga. Itu tidak baik. Mungkin ada beberapa nih yang belum paham nafsa itu apa sih? Nafsa itu narkotika, psikoterapika dan zat adiktif lainnya. Oke. Sama kayak sabu-sabu, ganja itu sudah termasuk dalam situ. Waduh gue make semua lagi. Anjir, kami minum antimo aja muntah. Sosokan bareng. Bye. Dia minum antimo dimuntahin lagi. Oh gitu. Ya. Jadi soal sudut pandang kalian soal nafsa itu sendiri tadi ya. Nah kalau pemilihan genre yang dipilih itu gimana? Pemilihan genre yang dipilih untuk lagu ini? Karena kita memang konsisten di punk ya, kita pakai genrenya punk. Tetap dengan tempo yang cepat. Dengan tempo yang cepat. Tetap dengan tempo yang cepat. Nah, Ya. Apakah ada nih salah satu influence yang diarahkan, digabungkan atau dituju nih seperti apa pengennya lagu Napsa ini mengarahnya ke seperti apa, atau justru ya udah ngalir aja gitu sesuai dengan apa yang kalian kalau untuk influence ke lagu itu enggak ada sih memang apapun yang mengalir. didengar, apapun yang sudah pernah didengar Iya. diaplikasikan. mengalir aja Oke. di lagu itu. Oke, kamu sendiri Cal yang menjadi vokalisnya susah nggak sih bawa lagu Napsa ini? Enggak sih. Enggak ya, emang Enjoy karena aja, sudah karena emang iya. dia tag berapa kali di lagu ini? Jangan dibicarakan. Cut ya. Ngeri memang. Berarti kalau kamu sendiri ini kan temponya cepat nih, dan buat teman-teman yang lain mungkin yang mungkin ada yang sudah pernah recording dan lain-lain. Kalau kamu sendiri ngelihat recordingnya Napsa ini sendiri seberapa sulit menurutmu gitu pada saat pembuatan lagu mulai ini, karena kalian membutuhkan 3 tahun kan untuk ke arah kesini, atau justru memang di akhir-akhir 2019-2018-nya yang memang kepikiran untuk oke, kita bikin lagu sendiri, atau gimana waktu itu prosesnya? Ini progresnya Napsa cukup lumayan lama ya. Boleh diceritain nggak dari beberapa awal? tahun. Boleh. Karena pas saya sudah kan ini saya generasi kedua di Paco Fly. Pas saya sudah di sini sudah berjalan, tapi ya namanya band kan tidak selamanya mulus, pasti ada belok-beloknya. Ya itu kembali ke kami pernah juga kehilangan drummer, kehilangan basis, kehilangan masuk lagi drummer baru, yaitu Gonjang Ganjing.
untuk menyatukan lagi personil satunya, personil ini yang buat lama kami, kenapa karyanya baru Baru rilis, baru keluar. Oke, diproses. oke. Berarti cukup panjang juga nih perjalanannya sampai Cukup akhirnya memutuskan bahwa oke nih kita ngeluarin single pertama ini. Harapannya apa waktu itu ngeluarin? Oke, kita ngeluarin single ini. Ya harapannya karena pengen serius dan pengen betul-betul ya itu menyuarakan, karena apa ya, narkoba itu betul-betul apa ya, nggak bagus lah. Iya, pasti narkoba itu memang sangat-sangat tidak baik gitu kan. Nah, seberapa seriusnya sih kalian menggarap single ini dan arahnya ini mau gimana gitu ke si single ini? Apakah memang nantinya akan menjadi album kah atau menjadi apa, dan proses yang panjang tadi itu yang seperti apa? Semoga menjadi album. Semoga. Amin. Amin. Maunya terus ya. Maunya terus. Nah, kalau dalam ini sendiri, kamu juga masuk berarti Bay dalam pembuatan Napsa ini? Gue di Jakarta. Saya di Jakarta. Langsung berubah dia pakai mic. Waktu itu kenapa bisa Bayu pemilihannya waktu itu sampai akhirnya oke nih kita pakai dia nih sebagai basis untuk Ya punk gitu. Ya itu tadi karena kami Satu sempat tongkrongan. ditinggal basisnya kan. Terus sering tongkrongan juga, sering ketemu, sering beberapa event juga kami sering pakai beliau. Maksudnya ini anu ya, edisional ya maksudnya kan? Ya kan? Susah juga jadi MC di sini ngelurusin omongan talent. Sampai lecet lagi. Enggak, lecet tangan kan maksudnya kan, ngebasin kan. Iya. Ya Allah berat banget host di sini. Berarti ini dari mulai kalau lirik Ini saya berarti ngomongnya dari ketika Pogo Play sudah berjalan, yang gonjang-ganjing itu yang sering gonta-ganti personil gitu. Nah kamu sendiri berarti di generasi kedua ya berarti ya? Iya betul. Di generasi kedua. Sekarang berarti Pogo Play 3 orang apa 4 orang? Untuk saat ini? Untuk saat ini ya kami bertiga masih. Bertiga dulu ya, untuk bertiga dulu. Masih nyamankah atau gimana? Atau nanti rencananya akan open recruitment atau seperti apa? Ya kedepannya sih untuk lebih serius kami mau memperlengkap formasi. Oke, berarti masih nyari ya? Iya, masih nyari. Oke, untuk gitaris-gitaris di luar sana. Iya. Ada audisinya kan? Audisi di gudang project. Masuk lagi. Datang Bang Endi bawa gitar. Itu enggak usah Nggak usah diaudisi. Langsung terima. Aman negara. Tapi mau ndak beliau? Iya, itu dia. Itu dia pertanyaannya. Itu dia lagi pertanyaannya. Ini kamu mikir apa, Bay? Ada unek. Mikir makan aja terus. Produser habis makan. Udah berapa menit, Sur? Udah berapa menit, Sur? Udah 50. Oh, Aman aja. udah berasa nih. Udah berasa nih. Apalagi ya yang belum masuk pertanyaan. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir berarti. Ini nggak terasa juga udah 50-an aja. Dan aku nggak tahu ya ini kedepannya juga bakal seperti apa. Jadi aku juga bakal nanya ke masing-masing personil dari yang tidak begitu penting dulu ya. Pasti gua. Pasti gua. Gak apa-apa, ini kan dimulai kalau yang biasanya kan dari dulu vokalis dulu kan, dari founder dulu. Ini enggak. Ini dari edisional yang diangkat jadi player. Gua kan menyemarakan aja. Iya. Bayu. Ini pertanyaan terakhir yuk dari aku yuk. Masing-masing beda-beda nih pertanyaannya. Kalau kamu sendiri yuk, kamu kan jadi dari edisional jadi personil. Kedepannya yang kamu pengen ngelihat Paco Fly ini dari sudah mulai diproduksinya single, bahkan nantinya akan mengeluarkan video klip ya kan, yang dimana di video klip ini Bayu menang banyak. Jangan lupa nonton nanti video klipnya, terutama buat orang-orang yang kenal Bayu apalagi ceweknya. Harapanmu ke Paco Fly ini apa Bay? Lebih jangan sampai bubar lah. Ya Mas ya, tolong ya. Nanti nggak ada yang ngajak saya ngeband lagi Mas. Masalahnya banyakin karya. Banyakin karya jangan sampai bubar. Kenapa alasannya? Jangan sampai bubar. Karena kan ya hitungannya kamu banyak nih bandnya, bisa aja kemana aja gitu. Kapan aja gitu bisa kemana aja. Kenapa nggak boleh bubar? Karena
Yang di Sangatta yang pang siapa lagi selain mereka? Oh, oke. Jadi kamu justru pengen mempertahankan image itu sendiri karena juga sudah klop berarti ya. Iya. Berarti udah klop juga. Kutai Timur ada kiblat pangnya sendiri. Asik. Dia enak loh, ngomong sedikit-sedikit makan, ngomong sedikit-sedikit makan. Enak ya kerja jadi kamu ya. Rokok ada, makan ada, teh ada juga. Motor udah lunas belum? Kalau belum nih kita patungan nih bayar nih. Mobil ada tenang. Aku juga pengen. Cair. Maafin saya. Kalau ini sendiri, kedepannya sendiri gimana? Kamu punya misi apa nih untuk Pakufly? Dari kamu sendiri pengen memberikan hal yang seperti apa buat Pakufly? Ya aku mau banyakin lagu-lagunya, terus ngerubah image lah ke masyarakat kalau punk itu bukan barbar, nggak barbar. Punk itu soal kebebasan, soal jiwa. Kebebasan jiwa yang benar-benar memanusiakan manusia, itu aja. Biar nggak ada omongan miring lagi lah. Oh, jadi waktu itu orang ngeliat, ih anak punk nih. Ngomongnya miring. Anak punk nih. Calnya di kantornya pada miring ngomongnya. Mas, tolong mas. Tolong, Mas. Ical, kamu Cal. Harapanmu buat Pakufly dengan diproduksinya single pertama berjudul Nafsa yang nantinya akan segera dirilis. Apa harapanmu untuk Pakufly? Semoga tetap melaju terus, makin kompak terus, dan intinya jangan cepat puas dan tetap terus berkarya gitu. Tetap terus berkarya. Walaupun dengan kondisi di mana stigma orang-orang yang merasa bahwa kita ini di Sangatta siapa sih yang mau dengerin musik biasa aja, belum tentu ada yang mau dengerin apalagi musik punk. Kembali lagi kepada diri kita sendiri di Pakufly. Ya udah, ini Pakufly ini mau kalian berbicara apa tentang Pakufly, ya ini kami Pakufly. Tetap berdiri sendiri dengan karya, dengan hal-hal yang bisa dilakukan. Dengan hal yang bisa dilakukan. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi mungkin buat Ical, boleh. Nanti diedit ya, ada tepuk tangan. Susah editnya. Ada lagi mungkin pesan-pesannya buat teman-teman yang mungkin baru kenal sama Pakufly. Pesan-pesannya sih jangan lupa di follow Instagramnya. Iya. Yoi, biar Pakufly bisa swipe up. Biar bisa ke luar-luar sana. Dik, apa nih harapannya untuk Pakufly dan pesan-pesannya buat teman-teman yang barusan tahu tentang Pakufly? Harapan tidak sama beda dengan yang lainnya, ya pastinya ingin tetap terus berjalan. Intinya apapun masalah di dalam internal kita selesaikan dengan baik. Betul. Jangan langsung main ini egonya di luar. Ya jangan meninggikan ego di atas segala-galanya. Kalau bisa kita selesaikan baik-baik. Itu pesan untuk ke teman-teman. Ya. Itu tadi, jangan menyamakan dengan anak jalanan dan punk dari atributnya. Kalau punk itu kita tidak mengganggu hak orang lain, kita tetap menghargai kebebasan orang lain, dan kita pun juga sebaliknya. Dan seperti yang dikatakan Bayu, memanusiakan manusia itu penting. Nah itu dia. Jadi buat teman-teman Gudang Friends, yoi keren gak tuh? Keren gak tuh? Aku nemuin, ya kan? Nemuin nama acara, nemuin nama tagline ya kan? Masuk lagi. Aman, jatah 1 minggu. 10 band 20 band mah aman ini ya. Waduh. Buat Gudang Friends mungkin yang dengar bahwa musik punk itu seperti apa, dari tadi udah penjelasan juga udah cukup panjang lebar. Sekali lagi sih kita di sini cuman pengen meluruskan bahwa musik punk itu nggak ada negatifnya kok gitu. Kalian harus ngelihat bukan hanya dari sudut pandang soal stigma yang sudah terbentuk ya. Jadi kalian juga harus bisa ngelihat bagaimana sih perjalanan mereka gitu. Bagaimana sih hal-hal yang membuat mereka akhirnya memutuskan oke, kita pengen hidup seperti anak punk gitu. Kita menuju yang namanya kebebasan, kita menuju yang namanya memanusiakan manusia lain gitu. Itu bukan hal yang cukup mudah untuk dilakukan oleh orang lain gitu loh. Itu pasti punya sejarah penting dan juga pasti punya alasan yang cukup kuat untuk membentuk mereka menjadi seperti ini gitu kan. Jadi hargailah terus orang-orang yang ada di sekitar teman-teman semuanya, buat teman-teman juga, dan juga selalu hargai apapun itu kebebasan orang lain supaya kebebasan kita juga tidak dikekang oleh orang lain. Saya Julak Hadi pamit. Kita dari Gudang Podcast dan masih bersama di sini ada Pakufly. Sampai jumpa. Oi. Mantap. Sampai jumpa di episode kedua. Yo.
habis ya.